Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa perhatikan 3M walaupun di rumah, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dari kerumunan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang bab hamzah wasol dan hamzah qata'. Di mana tujuan kita mempelajari hamzah wasol dan hamzah qata' yaitu agar kita dapat membaca harokat dari hamzah wasol dan mengerti letak-letak hamzah qata' serta kaidah bagaimana hamzah wasol itu terbaca fathah, kasrah maupun dhammah. Nah, jangan lupa diamatin ya video yang akan Ustazah sampaikan ini. Kemudian buka bukunya hamzah qata' dan hamzah wasol pada halaman 177. Yang pertama adalah hamzah qata'. Hamzah qata' adalah hamzah yang selamanya dibaca dan ditulis, baik di awal, di tengah maupun di akhir kata. Nah, di situ contohnya ada kata isim, fiil ataupun kata sambung atau harf. Contohnya kata hamzah qata' pada isim, yaitu istabaraq. Nah, di mana letak hamzah qata'nya? Itu ada di sini, di istabaraq. Nah, ini adalah hamzah qata' di isim. Kemudian contoh yang kedua yaitu di hamzah qata' pada fiil. Di mana letak hamzah qata'nya? Yaitu di kata anzala. Nah, anzala. Kemudian di hamzah qata' pada harf, contohnya yaitu di kata in. Nah, baik kata anzala, in atau istabaraq itu di tengah ataupun di awal ataupun di akhir, tetap dia terbaca. Jadi dia selamanya dibaca hamzahnya. Nah, itu biasanya nanti kita ketahui tanda hamzah qata'nya itu ada di dua mushaf ya, mushaf Madinah dan mushaf Indonesia. Nah, ciri-ciri hamzah qata' pada mushaf cetakan Timur Tengah adalah dengan ditandai hamzah kecil di atasnya atau di bawahnya. Misalkan ini Ustazah tulis ya, anzala. Nah, hamzah qata'nya di atasnya. Seperti itu. Kalau inna, misalkan in, berarti hamzahnya letaknya di bawah. Itu kalau dia di mushaf cetakan Timur Tengah. Kalau di mushaf cetakan Indonesia, maka dia tidak diberi hamzah. Jadi tidak ada hamzahnya. Jadi langsung harokatnya apa? Disertakan di situ. Contohnya anzala a gitu. Kalau kasrah berarti langsung dia ditulis di bawahnya. Kasrah. Di bawahnya alif ada harokat kasrah, begitu. Nah, cara membacanya sesuai dengan harokat yang tertulis dan tidak boleh menggugurkannya, baik di awal maupun di tengah kalimat. Nah, kalau dia berada di tengah, awal, dan akhir, dia tetap terbaca. Dan dia dibacanya sesuai dengan harokatnya. Nah, kalau harokatnya fathah, maka dia dibaca A. Kalau harokatnya kasrah, maka dibaca I. Kalau harokatnya dhammah, maka dibaca U. Oke, lanjut. Penjelasan tentang hamzah wasol. Hamzah qata' singkat ya, insya Allah mudah dipahami. Sekarang kita lanjut ke hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah tambahan yang harus terbaca pada awal kalimat dan tidak dibaca di tengah kalimat atau apabila sebelumnya terdapat huruf hidup. Nah, kita nanti masuk ke kaidah-kaidahnya supaya lebih jelas. Nah, contoh hamzah wasol dikata alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini. Ini adalah hamzah wasolnya.
Tuh. Kemudian itu kalau di awal kalimat. Kalau di tengah dia contohnya yaitu wadmum. Nah, kenapa di tengah? Karena sebelumnya ada huruf waw. Nah, waw ini di awal kalimat, sedangkan kata wadmum dotnya ini adalah sebelumnya ada hamzah wasalnya, tapi tidak tampak. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Hamzah wasal pada mushaf cetakan Timur Tengah itu biasanya ditulis di atas alif huruf shad, kepala shad. Nah, kalau cetakan Indonesia tidak ada tanda khusus, tidak ada tanda-tanda seperti shad, kepala shad atau yang lainnya. Nah, hamzah wasal pada awal kalimat dibaca dengan harokat fathah, dhammah, dan kasrah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan hamzah wasal ini hanya dibaca di awal kalimat. Kalau tadi bedanya hamzah qata' yaitu di tengah terbaca dan di akhir juga terbaca, tapi kalau hamzah wasal hanya di awal kalimat. Kita masuk ke kaidah hamzah wasal. Nah, ini ada 3 ya. Kaidah hamzah wasal yang dibaca fathah, kaidah hamzah wasal yang dibaca kasrah, dan kaidah hamzah wasal yang dibaca dhammah. Nah, ini kaidahnya. Kaidah hamzah wasal yang dibaca fathah yaitu pertama ketika berada di isim yang dima'rifatkan dengan alif lam. Jadi ketika ada isim yang dikhususkan dengan alif lam. Contohnya kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ketika Ar-Rahmanir-Rahim ketika diwasalkan di ayat Ar-Rahmanir-Rahim, maka hamzah wasal yang terletak pada kata Ar-Rahim dia tidak terbaca. Langsung Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ketika dia diwakafkan, misalkan kita wakafkan di kata Ar-Rahman, maka Ar-Rahim terdapat hamzah wasal yang harus dibaca. Ar-Rahman Ar-Rahim misalkan. Nah, di mana letak hamzah wasalnya? Yaitu di depan di sini. Nah, di sini. Ini di sini adalah letak hamzah wasal. Kalau di Quran Mushaf Madinah itu dia ada tanda kecil shad. Gimana ya? Nah, itulah kurang lebih. Dan dia dibaca hanya di awal. Kemudian kaidah yang kedua yaitu apabila ada hamzah istifham atau kata tanya masuk pada hamzah wasal, maka hamzah wasal dibuang atau dihilangkan dan yang tertulis adalah hamzah istifham. Nah, di sini ada 7 tempat dalam Al-Qur'an, silahkan dibuka di halaman 179. Nah, Ustazah paparkan satu contoh yaitu qul attakhadtum indallahi ahda. Qul attakhadtum indallahi ahda. Nah, ketika kita baca dari qul maka hamzah wasalnya terletak di tengah. Jadi kalau misalkan kita baca langsung maka dia hamzah wasalnya tidak terbaca. Tapi karena di sini kemasukan hamzah istifham, di mana letak hamzah istifhamnya yaitu ini. Nah, ini adalah kata tanya. Kita bisa mengetahui kalau kita tahu maknanya. Ya. Qul attakhadtum 'indallahi ahda. Awalnya ini adalah ittakhadtum, tapi karena kemasukan hamzah istifham yaitu a, maka dia dibaca fathah. Qul attakhadtum, bukan ittakhadtum. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu apabila hamzah istifham masuk pada hamzah wasal yang sesudahnya ada huruf sukun atau huruf mati, maka hamzah wasalnya diganti dengan mat. Contohnya Qul adzakaraini. Nah, di sini ada hamzah wasal. Setelahnya ada huruf sukun. Maka dan kemasukan huruf istifham. Hamzah istifham, afan. Maka dia hamzah wasalnya dihilangkan, diganti dengan mat. Nah, ini matnya. Panjang itu adalah matnya ganti dari hamzah wasal yang dia kemasukan hamzah istifham. Begitu juga ada contoh lain yaitu al-ana dan Allahu.
Ada di 3 tempat, surat Al-An'am, Yunus, dan An-Naml. Kita masuk ke kaidah hamzah wasal yang dibaca dhammah. Yang pertama, apabila berada di fi'il amr sulasi, sedangkan huruf yang ketiga berharokat dhammah. Nah, fi'il amr sulasi berarti kata perintah yang ada 3 huruf, yang terdiri dari 3 huruf. Nah, di sini contohnya kata ushkur, uda'u, usjud. Asal kata adalah syakara, maka dia sulasi. Da'a, sajada, dia sulasi, dan dia adalah fi'il amal, kata perintah. Dan huruf ketiganya, kita lihat huruf ketiganya yaitu dhammah. Maka hamzah wasalnya kita baca dhammah. Kita baca dhammah. Begitu juga dengan kata uda'u dan usjud. Kalau huruf ketiganya dia berharokat dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Kemudian yang kedua, apabila berada di fi'il mabni majhul. Nah, contohnya di sini yaitu kata udhurlah. Nah, fi'il mabni majhul yaitu kata kerja dalam bentuk yang pasif. Jadi kita ketahui dengan maknanya. Kalau kita tidak tahu maknanya, kita akan kesusahan. Nah, dan kita lihat juga huruf yang ketiganya dia berharokat dhammah, maka dia dibaca dengan dhammah. Lebih mudahnya kalau kaidah hamzah wasal yang dibaca dhammah itu ketika kita lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka dia dibaca dhammah. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu kaidah hamzah wasal yang dibaca kasrah. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah apabila berada fi'il sulasi sedangkan huruf yang ketiga berharokat kasrah atau fathah. Kalau tadi berada pada fi'il amr sulasi sedangkan huruf ketiga berharokat dhammah, maka dia dibaca dhammah hamzah wasalnya. Tapi kalau yang kaidah hamzah wasal yang dibaca kasrah yaitu apabila berada fi'il amr sulasi sedangkan huruf yang ketiganya berharokat kasrah ataupun fathah. Jadi dia dibacanya kasrah. Contohnya, ini Ustazah contohkan yang di huruf ketiganya berharokat kasrah. Dikata itmis, ikshif, ihdina. Nah, di situ kita lihat huruf ketiganya dia berharokat kasrah semuanya. Dan ini termasuk fi'il amr. Maka dia hamzah wasalnya dibacanya kasrah, bukan fathah atau dhammah. Bukan fathah ataupun dhammah. Jadi dia dibacanya kasrah. Kemudian di huruf ketiganya yang berharokat fathah itu ada kata ib'ad, iqra, dan iftah. Nah, ini sebabnya karena dia adalah fi'il amr sulasi dan huruf ketiganya fathah, maka dia dibaca dengan kasrah. Itu rumusnya. Kemudian kaidah yang kedua, apabila berada pada lafaz-lafaz di halaman 180. Nah, ini lafaz-lafaz di halaman 180 itu tentang panggilan, kata panggilan. Contohnya Isa bin Maryam wa Maryam banatha. Nah, kalau kita dari awal, maksudnya letak hamzah wasalnya itu bukan di awal kalimat, maka dia dibacanya langsung, tidak terbaca hamzah wasalnya. Jadi Isa bin Maryam. Nah, harusnya kan ini terbaca ibni. Aisyah bani, kalau dia di tengah maka dia tidak terbaca hamzah wasalnya yang di sini. Tapi kalau dia di awal, jadi kita mulainya dari kata ibni, maka dia dibacanya kasrah. Karena ini kata panggilan, jadi kita baca hamzah wasalnya kasrah. Ibni Maryam. Begitu juga dengan wa Maryam banata Imrana. Kalau dari kata wa Maryam banata, maka ibnatanya tidak terbaca hamzah wasalnya. Tapi kalau kita mulai dari kata ibnata, maka hamzah wasalnya terbaca kasrah. Kemudian di kaidah ketiga yaitu apabila hamzah terdapat pada fi'il madhi, fi'il amr, dan masdar, dan fi'il khumasi dan sudasi. Ini cara gampangnya. Ketika ada fi'il khumasi atau sudasi, maka dia dibaca kasrah. Contohnya yang taliqu,
iqtarabati. Nah, di sini kan fi'il khumasi. Maka dia walaupun harokatnya fathah, kasroh maupun dhammah, maka dia dibacanya kasroh. Nah, itu adalah penjelasan tentang hamzah qata' dan hamzah wasal. Saya simpulkan ya bahwa hamzah qata' itu hamzah yang dibaca di awal kalimat, di tengah kalimat maupun di akhir. Jadi semua keadaan dia tetap terbaca. Dan biasanya dalam cetakan mushaf Timur Tengah itu ditandai dengan tanda hamzah di atas maupun di bawah alif. Sedangkan di cetakan Indonesia ditandai dengan harokat yang sesuai bacaannya. Sedangkan hamzah wasal adalah hamzah tambahan yang harus terbaca di awal kalimat saja, tidak dibaca di tengah maupun di akhir. Nah, kaidah-kaidahnya tadi ya, ada kaidah hamzah wasal ketika dibaca fathah, yaitu ketika berada di isim yang dimakrifatkan dengan alif lam, dan apabila hamzah istifham masuk pada hamzah wasal. Nah, maka hamzah wasal dibuang dan diganti dengan hamzah istifham. Yang ketiga, apabila hamzah istifham masuk pada hamzah wasal yang sesudahnya ada huruf sukun, maka hamzah wasal diganti dengan mat. Itu kaidah ketika dibaca fathah. Dan kaidah dibaca kasroh ada dua. Kaidah yang dibaca dhammah ada dua, yaitu apabila berada di fi'il amr tsulasi, sedangkan huruf yang ketiganya adalah dhammah, dan apabila berada di fi'il mabni majhul atau kata pasif dan huruf ketiganya berharokat dhammah, maka dia dibaca dhammah. Dan yang terakhir yaitu kaidah hamzah wasal yang dibaca kasroh ada tiga. Yang pertama, apabila terdapat di fi'il amr tsulasi sedangkan huruf ketiganya kasroh atau fathah. Kemudian apabila berada di lafadz-lafadz kata panggilan. Dan yang terakhir apabila hamzah terdapat pada fi'il madhi, fi'il amr, masdar dari fi'il khumasi dan sudasi. Intinya kalau di fi'il khumasi dan sudasi baik harokat fathah, kasroh maupun dhammah, maka dia hamzah wasalnya terbaca dengan harokat kasroh. Nah, ini tidak bisa langsung kita amalkan secara langsung. Jadi kita bertahap. Ketika kita menemukan hamzah wasal ataupun hamzah qata' dalam Al-Quran, kita sedikit-sedikit mempraktekkannya. Nah, kita mempraktekkan cara baca hamzah qata' maupun hamzah wasal supaya nanti ketika kita sedang misalkan ziyadah ataupun murojaah itu tidak ada kesalahan lagi dalam membaca Al-Quran. Nah, setelah penyampaian materi ini, jangan lupa apa yang tadi Ustazah sampaikan, kalian rangkum di buku tugas tahfidz. Kemudian kalian simpulkan apa sih hamzah qata' dan hamzah wasal itu. Nah, untuk tugas minggu depan, kalian mempraktekkan cara baca hamzah qata' dan hamzah wasal dengan benar. Jadi kalian cari contoh di Al-Quran yang terdapat hamzah qata' dan hamzah wasalnya, kemudian kalian tulis cukup 3 saja, hamzah qata' 3 dan hamzah wasal 3. Kemudian minggu depan kalian praktekkan dengan benar dan dikirim di Google Form. Nanti insya Allah akan Ustazah dengarkan dan Ustazah koreksi di situ. Dan kalau misalkan di antara kalian masih ada yang bingung tentang materi hamzah qata' dan hamzah wasal, nanti bisa ditanyakan ke Ustazah melalui WhatsApp ya. Nanti insya Allah akan Ustazah jelaskan sebelum kalian praktekkan. Karena ketika nanti praktek, itu harus benar-benar kalian sudah paham. Kalau tidak paham, nanti pasti ada kesalahan ketika kalian mempraktekkannya. Maka kalau misalkan masih ada yang bingung, jangan malu untuk bertanya. Mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan. Jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar meskipun di rumah. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Praktek membaca bacaan hamzah qata' dan hamzah wasal yang ada dalam Al-Quran.
Sekian dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang mungkin kalian kurang paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.